Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ada 10 pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan 10 di awal bulan Dzulhijjah yang saat ini sudah masuk ke admin kita, dan insya Allah akan coba kita jawab di malam hari ini atau di kesempatan saat ini. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan jawaban-jawaban ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga mudah-mudahan dalam jawaban ini ada taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa mengamalkan, menjalankan apa yang ditanyakan dan apa yang menjadi jawabannya ke depan guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah masuk, apakah puasa Dzulhijjah di tanggal 1 sampai tanggal 9 harus dilaksanakan secara berturut-turut? Di sini pertama yang harus kita fahami dulu bahwa 1 sampai 9 itu puasanya disunnahkan. Apabila mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan hal itu. Juga dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, mensepakati bahwa ada 3 10 hari yang diagungkan oleh Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para ulama mengikutinya. Pertama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kedua, 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, 10 hari awal pada bulan suci Muharram. Maka kita simpulkan bahwa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu hukumnya sunnah. Dalam salah satu riwayat Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna sauma yaumin min asyri dzulhijjah ka saumi sanah, atau ma ma'na al-hadis. Puasa 1 hari di awal 10 hari awal Dzulhijjah ini itu sama dengan puasa 1 tahun. Jadi 1 hari puasa di bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa 1 tahun. Nah, ini Masya Allah tabarakallah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, masuk ke pertanyaan, apakah harus berturut-turut? Ya, kalau bisa harus berturut-turut, 1 sampai 9. Kalau tidak bisa berturut-turut, maka silahkan 1, 2, bolos dulu, 3, 4, bolos dulu, dan seterusnya. Itu silahkan. Tidak ada ketentuan harus mutawaliyah, runtutannya harus rapi. Yang penting dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan untuk berpuasa. Khususnya di tanggal 9 yang disebut hari Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa hari Arafah mengkifarati dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, jadi kita ulang pertanyaannya, apakah puasa Dzulhijjah di tanggal 1 sampai tanggal 9 harus dilakukan secara berturut-turut? Tidak harus. Bisa tanggal 1 puasa, 2, 3 tidak, kemudian 4 puasa dan seterusnya. Yang terbaik dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dijalankan puasanya berturut-turut. Jangan ada yang terputus. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini Masya Allah nih pertanyaan. Apakah ada amalan khusus yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kalau bicara amalan khusus di 10 hari bulan Dzulhijjah, itu memang ada dan banyak dalam riwayat. Tapi kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW yang sedikit umum dari Nabi SAW. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari amal kebaikan manusia lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi berarti secara tidak langsung Nabi menganjurkan kita harus berbuat baik. Ketika di seumur hidup kita harus berbuat baik, maka di 10 hari awal Dzulhijjah ini lebih kuat lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi beliau mengatakan, di antara bulan yang paling agung itu adalah bulan Dzulhijjah.
10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang mulia. Sampai dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah wal fajri wa layalin ash. Kemudian juga disebut 10 hari ini sebagai waktu yang ma'lum. Di dalam Al-Quran disebut namanya ma'lumat. Nah, ini menunjukkan mulianya. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW mengatakan fa'akthiru fihinna. Perbanyaklah oleh kalian di 10 hari Dzulhijjah ini minat takbir wa tahmid wa tahlil. Memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Di dalam salah satu kitab, kalau tidak salah, Syekh Ali Qadas kalau tidak salah. Nah, di situ beliau menganjurkan untuk kita lebih memperbanyak membaca kalimat tahlil. Yang diawali, la ilaha illallah adadad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Nah, tahlil itu dianjurkan untuk dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, bahkan ada sebuah zikir, ada sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh kita di 10 hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada siapapun yang punya hutang untuk melunasinya. Awal zikirnya adalah Allahumma farajakal qarib, Allahumma satrakal hasin, dan seterusnya. Nah, insyaAllah mungkin nanti kami akan coba menulisnya, atau kami akan coba merekamnya, dan nanti kita akan minta ke admin supaya rekaman ini di-share, rekaman ini disampaikan, karena kalau kami sebutkan pun khawatir mencatatnya sedikit susah. Intinya, zikir di 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada yang dikhususkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu hasan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa keutamaan puasa Arafah 9 Dzulhijjah? Tadi saya sudah sampaikan bahwa puasa Arafah ini selain daripada fadilah yang Nabi katakan bahwa 1 hari puasa di 10 hari awal Dzulhijjah, kecuali hari Lebaran berarti 9 hari, itu seperti puasa 1 tahun. Nah, di samping ini, khusus puasa Arafah ini dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa Arafah ini mengkifarati dosa manusia 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bahkan kalau orang puasa Arafah tahun ini, kemudian sebelum Arafah tahun yang akan datang, 2026, dia meninggal dunia, maka wafatnya ada dalam keadaan diampuni oleh Allah. Ada dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini kita saat ini tuh jamaah begini. Banyak orang terlalu sibuk di dalam mempelajari ilmu tapi tidak diamalkan. Maka kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan jawaban ini menjadi salah satu sebab turunnya hidayah dan taufik agar kita bisa menjalankan puasa ini sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Makanya beruntung orang yang tahun ini bisa menjalankan puasa Arafah. Pada saat orang-orang yang pergi haji, mereka diampuni oleh Allah semua dosanya di saat mereka wukuf di Arafah, maka orang yang tidak pergi haji, mereka pun sama diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka menjalankan puasa pada hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengqadha puasa Ramadan digabung dengan puasa sunnah Dzulhijjah? Ini di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Permasalahan ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat itu lebih kepada pahalanya. Kalau secara ibadahnya diniatkan untuk 2, itu semuanya sepakat boleh. Seperti misalnya kita niat, saya niat puasa esok hari mengqadha Ramadan dan menjalankan sunnah 1 hari di 10 Dzulhijjah lillahi ta'ala. Itu sah puasanya. Dan secara puasa itu terhitung untuk qadha dan juga terhitung untuk sunnah. Hanya di dalam berbicara pahala, disitulah ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama di mazhab Syafi'i secara khusus. Nah, maka oleh sebab itu mungkin untuk kaitan pahala
Sebagian mengatakan dua-duanya dapat pahala. Pahala qadha dapat, pahala sunnah dapat. Sebagian mengatakan tidak, pahala qadha saja yang dapat. Adapun pahala sunnah itu tidak dapat. Hanya saja dia telah melakukan sunnah tersebut atau menggugurkan perintah sunnah kepadanya. Jadi isqat saja. Hanya menggugurkan perintah. Adapun pahala tidak dapat. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja mungkin ini lebih dominan kepada kaum wanita yang biasanya Ramadan mereka haid. Mereka biasa Ramadan kan haid tuh. Nah, pada saat haid pasti ada puasa yang harus diqadha, maka salah satu momen untuk sekaligus kita menjalankan sunnah dan membayar qadha adalah berpuasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dhamus syuhur syahrul Ramadan. Paling agungnya bulan itu bulan Ramadan. Tapi Nabi mengatakan dan paling agungnya bulan hurum itu adalah bulan Dzulhijjah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu menetapkan bulan itu 12. Oke. Kemudian 12 bulan ini Allah memilihnya. Ada 4 yang disebut Ashhuril Hurum. Artinya Ashhuril Hurum ini sebenarnya lebih kepada cerita di zaman dulu, di mana terjadinya peperangan dan lain-lain, akhirnya Allah haramkan perang di situ. Dan Ashhurul Hurum ini dikatakan hurum bermakna keagungan. Jadi besar agungnya di situ. Makanya di Ashhurul Hurum yang 4 itu dalam Al-Quran, itu ketika siapapun berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ashhurul Hurum yang 4 ini paling tinggi di sisi Allah adalah bulan Dzulhijjah. Karena totalnya ada 4. Pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Ada 4 nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, yang paling agung di antara 4 ini adalah Dzulhijjah, mohon maaf. Bulan haji yang saat ini kita berada. Nah, makanya orang-orang yang ada di bulan Dzulhijjah, khususnya di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mereka apabila berbuat kebaikan, puasa, zikir, tahlil, tasbih, sedekah, baca Quran, dan lain-lain, maka kebaikan itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, makanya kami ulangi kembali, orang yang niat puasa 10 hari Dzulhijjah ini, dia niatkan untuk qadha puasa dan juga sunnah, itu sah, boleh saja. Hanya nanti di dalam niatnya qadha Ramadan disebutkannya lebih awal, barulah puasa sunnah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah berkurban di bulan Dzulhijjah termasuk kewajiban? Ini pertanyaan yang menarik ini. Pertanyaan menarik ini. Berbiasa. Perhatikan. Kurban itu di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang sunnah. Kepada individu masing-masing orang jatuhnya sunnat ain. Tapi kepada satu keluarga jatuhnya itu sunnah kifayah. Apabila dalam satu keluarga satu orang saja yang berkurban, maka itu sudah menggugurkan perintah dari satu keluarga. Namun apabila satu keluarga itu punya kemampuan yang lebih dan semuanya menjalankan kurban, maka itu sebuah kemuliaan. Nah, makanya kurban itu hukumnya sunnah bukan wajib. Bisa nggak jadi wajib kurban? Bisa jadi wajib. Kapan kurban menjadi wajib? Apabila dinazarkan atau dita'yinkan. Nazar ini ya pada umumnya nazar itu kalau misalnya ada orang nazar, maka fungsi nazar di dalam syariat itu adalah menjadikan perkara-perkara yang sunnah itu menjadi wajib.
Makanya nazar itu jatuhnya hanya di dalam yang sunnah. Kalau nazar di dalam yang mubah, nggak sah nazar dalam yang mubah. Ada orang bilang misalnya begini, saya nazar mau makan nasi sama ikan japuh, ikan pedak misalnya, ikan asin, nggak wajib. Karena itu mubah. Jadi nazar ini berfungsinya di dalam yang sunnah. Ketika perkara sunnah dinazarkan, maka jatuhnya menjadi wajib. Kalau perkara haram udah jelas, tidak sah nazar di dalam perkara yang haram. Ya. Nah, di antara perkara yang sunnah itu adalah kurban. Maka saat kurban ini dinazarkan, maka jatuhlah kurban tersebut menjadi wajib. Ya. Nah, nanti perbedaannya apabila kurban yang sunnah, maka yang berkurban dan orang-orang yang wajib dia nafkahi boleh makannya. Tapi kalau kurbannya kurban yang wajib, maka yang berkurban dan orang-orang yang wajib dia nafkahi tidak boleh memakannya. Karena jatuhnya kurban wajib. Dan harus diberikan semuanya kepada orang-orang muslimin muslimat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Wah, ini kayaknya agak berat ini pertanyaan nih. Seseorang jauh dari pemukiman. Seseorang jauh dari pemukiman warga, akan tetapi orang tersebut menginginkan untuk berkurban. Apakah sah kurban secara online? Masya Allah. Ini pembahasan yang sangat menarik ini. Ya, kurban secara online. Ya, mohon diperhatikan semuanya. Kurban secara online ini ada dua macam ya. Ada online melalui aplikasi, ada online melalui orang langsung tapi by online. Online itu bisa di WhatsApp, bisa di telepon misalnya, atau di Facebook, atau di apapun. Tapi ke orangnya langsung, bukan ke sistem. Kenapa saya ada katakan seperti ini dulu? Karena ketika kita melakukan kurban secara online, berarti otomatis di sini ada dua bab yang harus diperhatikan. Pertama adalah tidak mungkin melalui online ini yang dikirimkan itu kambingnya. Ya kecuali tadi online-nya perorangan. Misalnya Anda telepon saya, misalnya, halo, assalamualaikum Ustaz. Di pesantren, santri, gimana kurbannya? Kami jawab, baru ada 1-2 ekor. Akhirnya Anda bilang, saya mau kurban di pesantren. Ya, atau via WhatsApp mau kurban di pesantren. Kemudian Anda menjanjikan bahwa kambingnya akan diantarkan oleh Anda sendiri. Atau diwakilkan kepada orang lain, ekor kambingnya diantarkan. Maka itu tidak perlu ada pembahasan yang pertama ini. Tapi apabila yang Anda kirimkan adalah uang, rupiahnya Anda transferkan, maka di situ harus ada ijab qabul wakalatul bai'. Mewakilkan jual beli. Dalam hal ini membeli, mohon maaf. Itu harus ada wakalah. Kalau tidak ada wakalah, maka tidak sah pembeliannya. Contoh misalnya, ini gampangnya saja. Saya nggak usah bilang aplikasi, karena aplikasi itu rumit sebenarnya. Kita pakai contoh yang simple aja. Ada orang WA ke saya. Ustaz, saya mau kurban di tempat Ustaz. Baik. Kemudian ditransfer. Transfer Ustaz, udah kami transfer 2.500.000 untuk beli kambing dan juga untuk administrasi atau biaya lah. Oke. Kemudian tanpa ada akad wakalah, saya belikan kambingnya. Itu tidak sah. Karena saya membeli kambing untuk orang lain, pakai duit orang lain tanpa ada ijab qabul wakalah, mewakilkan. Jadi harusnya bagaimana? Beliau itu mewakilkan ke saya. Ustaz, saya wakilkan kepada Ustaz untuk membeli 1 ekor kambing dengan harga yang Ustaz sepakati misalnya. Maka ketika saya membeli kambing untuk orang tersebut sudah ada akad wakalah. Nah setelah kambingnya ada, pada saat penyembelihan nanti, nah kami hubungi lagi. Agar apa? Agar mereka pun mewakilkan untuk niatnya dan lain-lain. Karena kan kambingnya belum ada waktu beliau transfer itu belum ada kambingnya. Maka saat ada kambing dia harus niat dulu untuk kurbannya. Nah, maka di sini ikhwani jamaah rahimakumullah, yang harus diperhatikan dalam kurban online itu adalah
bagaimana pembelian ekor kambingnya dan bagaimana penyembelihan ketika kurbannya. Bukan dokumentasi saja. Sebenarnya kalau dokumentasi itu penting nggak penting. Dokumentasi, foto-foto, video atau semacamnya itu penting tidak penting. Karena yang menjadi tolak ukur sah di dalam berkurban itu adalah pertama, ekor kambing itu sampai ke tangan penyembelih, ke tangan orang-orang yang diamanati harus dengan cara yang benar. Kalau beli, beli dulu. Kalau diantarkan dari pemiliknya, sudah jelas. Kalau beli orangnya langsung, jelas. Kalau belinya orang lain, maka akad wakalah dalam jual beli kambing tersebut harus jelas. Kemudian yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah niat. Nah, niat itu kita telepon, kita video call misalnya atau semacamnya bahwa nih kambingnya akan disembelih, silahkan diniatkan. Kalau tidak, mereka mewakilkan niatnya, penyembelihannya dan lain-lain kepada para panitia yang diamanati. Makanya saya ulangi, saya jawab dengan tegas setelah Anda tahu rinciannya, bagaimana hukumnya kurban secara online sah apa tidak? Bisa sah, bisa tidak. Kalau Anda sekedar transfer, tanpa ada akad wakalah dalam membelinya, tanpa ada wakalah saat penyembelihannya dengan niatnya, maka dijamin kurban Anda tidak sah. Tapi kalau ada wakalah pembeliannya, ada niat di dalam penyembelihannya, ketika disembelih baik diwakilkan atau secara langsung misalnya, karena Anda posisi jauh tadi, maka itu hukumnya sah walaupun proses kurbannya itu via online. Ya, nah ini kira-kira mudah-mudahan bisa jelas nih. Karena memang sekarang banyak aplikasi. Kalau saya sih gini. Mohon maaf. Kita tidak anti dengan online atau media atau apapun, tidak. Karena ini udah masanya, udah zamannya. Dan memudahkan juga bagi saudara-saudara kita. Mungkin seperti yang bertanya ini. Tapi harus lebih dipikirkan. Se-online itu ada jual belinya, ada niatnya. Nah disitulah harus betul-betul rapi agar kurban itu benar-benar sah sesuai syariah. Kambingnya datang dari mana, dibelinya oleh siapa, jangan sampai pembelian ini duitnya milik orang lain, yang belinya orang lain tanpa ada akad mewakilkan di dalam membeli hewan tersebut. Kemudian nanti penyembelihannya juga tidak sah. Kenapa? Ya karena kambingnya bukan milik Anda, bukan milik yang nyembelih, bukan milik yang berkurban. Kenapa bukan? Karena ijab qabul jual belinya tidak sah. Pada saat ijab qabul jual belinya tidak sah, berarti kambing yang disembelih untuk kurban Anda yang berkurban secara online juga tidak sah. Nah, seperti itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa lebih berhati-hatilah di dalam melakukan kurban secara online. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Masya Allah ini. Bolehkah daging kurban diberikan kepada non-muslim? Masya Allah. Saya ingin menyampaikan begini dulu. Kalau berbicara hukum, bolehkah daging kurban diberikan kepada non-muslim atau tidak boleh? Itu jawabannya sudah jelas di dalam kitab-kitab kita. Dalam Al-Quran juga sudah ada, ya, jelas sekali. Cuman yang ingin saya sampaikan dulu adalah, Anda kalau nanti setelah tahu jawabannya boleh dan tidak, Anda ini harus lebih cermat lagi menilai kondisi keadaan sekitar tempat kurban. Jangan sampai muslim di situ banyak, kemudian daging kurban diberikan kepada non-muslim yang jauh, sementara muslimin muslimat yang dekat tidak kebagian. Jangan sampai begitu. Nah makanya kalau bicara jawaban, apakah boleh daging kurban diberikan kepada non-muslim ataukah tidak? Kalau kita mengikuti pendapat madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan makruh. Makruh memberikan daging kurban kepada non-muslim. Berarti kalau makruh, ya berarti boleh gitu. Cuman tidak afdal. Kalau dalam madhab Syafi'i, memberikan daging kurban kepada non-muslim itu hukumnya haram. Tidak boleh. Walaupun ada pendapat di madhab Syafi'i itu sendiri, ketika kurbannya wajib, maka tidak boleh. Tapi ketika kurbannya sunnah, maka hukumnya boleh.
Selain dua madhab yang ini, di madhab yang lain, seperti salah satu pendapat dalam madhab Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa memberikan daging kurban kepada non-muslim, itu hukumnya sah dan diizinkan. Dengan syarat, non-muslimnya itu bukan harabi. Kalau non-muslimnya itu harabi, orang yang terus memerangi muslimin, yang terus benci kepada Islam, mungkin sekarang seperti Israel contohnya, maka itu tidak boleh diberikan daging kurban kepada mereka. Haram hukumnya. Dan itu memang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 8 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Wallahu yuhibbul muqsitin. Jadi Allah itu tidak melarang kepada kalian itu kita nih muslimin. Allah itu la yanhakumullah. Allah tidak melarang kepada kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum. Dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari kota-kota kalian. Ini sebenarnya memang konteks nuzul secara khusus sabab, ini cerita Nabi Muhammad. Nah, kafir Quraisy itu kan terbagi dua. Ada kafir Quraisy yang kafir saja, ada kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad. Sampai ini saking bencinya mereka mau membunuh Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengusir Nabi Muhammad. Mengusir para sahabat Nabi, memerangi para sahabat Nabi. Nah, ini yang diistilahkan dalam pembagian non-muslim disebut namanya harabi. Makanya kata Allah, Allah tidak melarang kalian atas orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kota-kota kalian, antabarru, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil atas mereka. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang adil. Nah, dari ayat ini tidak sedikit orang-orang yang berpendapat atau ulama-ulama yang berpendapat bahwa memberikan daging kurban kepada orang non-muslim selain harabi itu dibolehkan, itu diizinkan. Namun kami kalau ditanya boleh apakah tidak, kami selalu mengembalikan kepada keadaan tempat masing-masing. Kenapa? Karena kalau di tempat masing-masing ternyata berbeda keadaannya, terus hukumnya sama, kan tidak fair itu. Barangkali di satu kampung non-muslim tidak ada, atau ada tapi jauh. Akhirnya saat diberikan kepada yang jauh, sementara yang dekat tidak diberikan, dan muslim itu kan repot juga. Nah, makanya pintar-pintarlah dalam menyeleksi, dalam memilih dan menilai keadaan di tempat sekitar kurban. Ketika memang di situ ada beberapa saudara kita non-muslim yang rumahnya di antara muslimin muslimat sekitar masjid, sekitar tempat penyembelihan, maka berikanlah mereka untuk ukhuwah persaudaraan kita dengan mereka, dan berharap ada rahmat Allah agar mereka mendapatkan hidayah dan bisa masuk ke dalam Islam. Nah, tapi kalau misalnya non-muslimnya jauh, muslim sekitaran, maka yang terbaik muslimlah lebih didahulukan, walaupun kita tidak menafikan ada pendapat yang mengatakan boleh memberikan kepada orang-orang non-muslim. Jadi saya tegaskan dalam jawaban ini, bolehkah memberikan daging kurban kepada non-muslim? Ternyata ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Anda mengikuti kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh, maka jangan sesekali menyinyir, mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti pendapat boleh. Anda yang berpendapat boleh dan Anda mengikutinya dan Anda memberikannya kepada non-muslim, jangan mengatai apa-apa kepada orang-orang yang mengikuti pendapat bahwa memberikan daging kurban kepada non-muslim tidak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami oleh semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ke-8 kurang lebih. Seseorang tidak mampu untuk berkurban menggunakan sapi atau kambing. Apakah boleh berkurban dengan ayam bagi yang tidak mampu berkurban dengan sapi atau kambing? Ini
pertanyaan yang luar biasa dan mesti benar-benar serius dijawabnya, dan juga yang mendengarnya harus serius. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kurban, Nabi berkurban dengan kambing, kabish. Kemudian juga beberapa sahabat berkurban kambing, unta, dan lain-lain. Namun ternyata ada beberapa sahabat yang memang beliau-beliau ini tidak mampu, memang tidak ada. Akhirnya ada yang menyembelih dik itu ayam jago, jantan. Ada yang menyembelih batoh, kalau mungkin dalam bahasa kita bebek. Ya, ada yang bahkan menyembelih arnab. Arnab itu kelinci. Nah, sahabat-sahabat ini ketika mereka menyembelih itu, mereka ditanya kan, kenapa kalian menyembelih ini? Sementara Nabi Muhammad SAW itu menyembelih kambing, dan yang lain-lain juga menyembelih unta, kambing. Kenapa kalian menyembelihnya ayam jago? Apa yang mereka jawab? Mereka menjawab begini, kami ini mendengar dari Nabi, dan memang ada hadis dari Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW mengatakan ma'amila ibnu Adama yauman nahri ahabba ilallahi min iraqatid dam. Perhatikan kalimat ini, kecerdasan sahabat, perhatikan. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada amal Bani Adam di hari Lebaran yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mencucurkan darah. Iraqatud dam. Iraqatud dam itu mencucurkan darah. Nah, pada saat sahabat ini berkata bahwa amal terbaik di hari Lebaran itu mencucurkan darah, maka sahabat ini mengatakan kami ini ingin mencucurkan darah sebagaimana perintah Rasulullah SAW, namun kami tidak mampu untuk menjalankannya dengan sapi, dengan kambing, dengan unta. Kami mampunya dengan ini. Maka ini bentuk ibadah kami yang bertujuan menjalankan iraqatud dam. Di situ sahabat tersenyum. Tersenyum karena apa? Karena begitu pedulinya sahabat Nabi yang saat itu terhimpit ekonomi yang sangat sempit. Namun kecintaan terhadap Allah dan Nabi begitu tinggi. Akhirnya mereka memiliki ijtihad. Mereka memiliki pendapat bahwa saat kami tidak mampu dengan kambing, saat kami tidak mampu dengan di atas kambing, maka iraqatud dam, mencucurkan darah harus kami jalankan, dan mampunya kami dengan ayam, akhirnya dengan ayam, mampunya dengan bebek, mampunya dengan kelinci, hewan-hewan yang halal untuk disembelih. Nah, maka dari sebab kejadian-kejadian ini muncullah sebuah jawaban atau sebuah kepastian dari ulama bahwa bagi orang-orang yang betul-betul tidak mampu sama sekali, bukan dia mengakali setiap kali musim kurban dia merasa tidak mampu, setiap kali musim kurban dia merasa tidak mampu, bukan, betul-betul tidak mampu, diizinkan kepadanya untuk berkurban dengan hewan yang dia miliki seperti ayam jago atau semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang paling menarik, ini di kitab-kitab itu selalu dibahas. Pertama adalah Abdullah bin Abbas. Beliau punya pendapat seperti itu. Kemudian Abu Hurairah juga sama, Bilal ibn Rabah. Banyak sahabat-sahabat yang menyembelih hewan kurbannya bukan kambing atau domba atau unta, melainkan dengan ayam atau semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini mungkin kalau kembali kepada fokus pertanyaan ini, orang yang tidak mampu berkurban dengan sapi atau dengan kambing bagaimana? Ya bisa berkurban dengan hewan yang lain, mengikuti pendapat-pendapat ulama dan juga sahabat yang menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menggabungkan niat kurban dengan niat akikah? Nah, ini pertanyaan ini atau masalah ini memang di dalam kitab-kitab Syafi'i lebih banyak dibahas. Dan ini ada perbedaan pendapat antara Syekh Ibn Hajar sama Imam Ramli. Namun saya lebih condong kepada pendapat Syekh Ibn Hajar bahwa menggabungkan kurban dengan akikah sah, boleh. Ya, tapi kembali kepada pahala 1 ekor untuk 2 niat pasti kecil. Ya, sesuai porsinya. Ketika dipisahkan itu lebih afdal. Nah, makanya saat ini kalau
bisa, siapapun di antara Anda memiliki kemampuan, maka persiapkanlah untuk ibadah kurban. Tapi saatnya nanti ibadah kurban waktunya habis, berlalu dengan jatuhnya tanggal 13 bulan Dzulhijjah, masuk ke 14 ketika ada kemampuan, laksanakanlah akikah. Kadang-kadang kan suka ada pertanyaan begini, orang belum akikah boleh nggak berkurban? Atau orang belum berkurban boleh nggak akikah? Mana yang harus dahulukan, kurbankah apa akikahkah? Sebenarnya tidak ada sangkut paut antara kurban dengan akikah, tidak ada. Anda mau kurban dulu silahkan, mau akikah dulu silahkan, kalau memang belum. Cuma kami kalau ditanya, kurban dulu atau akikah dulu, kami melihat waktunya. Kalau Anda bertanyanya sekarang, maka kami jawab kurban dulu. Kenapa? Karena waktunya sebentaran lagi. Kalau akikah kan bebas. Tapi kalau Anda bertanyanya setelah lewat hari tasyrik kepada kami, Ustaz mana yang terbaik, kurban dulu apa akikah dulu? Kami jawab akikah dulu. Kenapa? Ya waktu kurban 1 tahun lagi. Kalau akikah besok lusa juga bisa. Ini ceritanya ketika Anda bertanya selesai atau beresnya ayyamut tasyrik. Tanggal 14 Dzulhijjah atau tanggal 15 Dzulhijjah. Ya, seperti itu wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, bolehkah berkurban dengan uang hasil meminjam? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya harus dengan harta yang halal. Apakah harta halal itu hasil kerja keras kita, tabungan kita, atau meminjamnya kita kepada saudara kita yang lain yang kita mampu untuk membayarnya? Sah. Jadi kalau Anda berbicara sahkah, bolehkah berkurban dengan uang hasil meminjam? Sah apabila meminjamnya halal. Apabila meminjamnya Anda mampu untuk membayarnya. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk membayarnya, melihat kehidupan ke depan yang berat secara zahir Anda, maka tidak boleh Anda memaksakan seperti itu, jatuhnya Anda orang yang tidak mampu. Maka saat Anda tidak mampu ketika tahun ini, maka berkurbanlah dengan hal-hal yang pernah dijalankan oleh sahabat Nabi, dijalankan oleh para ulama saat tidak ada kemampuan sama sekali. Namun kita ingin mencucurkan darah di hari Lebaran, maka lakukanlah dengan ayam, atau lakukanlah dengan bebek, atau lakukanlah dengan kelinci atau semacamnya, hewan-hewan kecil yang halal dan murah meriah secara harganya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ada 10 pertanyaan yang masuk, itu yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hanya saja saya menitip pesan kepada siapapun, bagi Anda yang berkurban dan tidak bisa menyembelih sendiri, maka hadirilah penyembelihan itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putrinya Sayyidatuna Fatimah berkurban, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembelihnya. Ketika beliau menjawab tidak bisa, maka diperintahkan oleh Nabi untuk menghadirinya. Ini yang paling afdal. Apabila tidak bisa menghadirinya, zaman sekarang zaman canggih, zaman teknologi, minimal kalau bisa mintalah untuk video call dengan panitianya agar saat penyembelihannya Anda menyaksikan walaupun lewat handphone atau lewat video call. Kalau tidak bisa juga, maka serahkanlah kepada para panitia dengan kalimat yang baik. Jangan lupa niat di dalam kurban. Anda langsung niat atau Anda mewakilkan niatnya kepada para panitia yang ditunjuk. Jadi jangan sampai Anda mengeluarkan sejumlah harta untuk berkurban, namun syariatnya tidak Anda perhatikan, akhirnya kurban Anda tidak sah. Hanya menjadi daging yang dimakan begitu saja. Sedangkan kurban itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah, terhitung pada hari Lebaran sampai selesai ayyamut tasyrik. Nabi SAW mengatakan, azimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Nabi memerintahkan kita untuk membuat kurban itu hewannya yang istimewa. Makanya yang sakit nggak boleh, yang patah telinganya, yang putus telinganya nggak boleh, yang putus kakinya nggak boleh. Kenapa? Agar sempurna setiap juz dari hewan kurban yang disembelih itu menjadi pembebasan, penebusan bagi setiap tubuh, setiap juz dari anggota tubuh orang-orang yang berkurban. Makanya perhatikan, siap kepada siapa Anda menitipkan, di tempat siapa Anda menyimpan, agar dagingnya bisa bermanfaat, bukan cuma sah udhiyahnya, kurbannya, namun juga manfaat dagingnya oleh orang-orang yang memanfaatkannya. Kemudian penyembelihan. Itu hati-hati, banyak sekarang orang-orang yang nyembelih itu gegabah.
Harus nyembelih itu dengan baik. Apa itu? Biarin aja. Biarin. Nah, penyembelihan sekarang itu hati-hati. Ada orang-orang nyembelih itu main asal aja. Sini. Shh. Biarin. Sini. Sini. Ya Allah, sini. Ada piring nggak? Piring dulu. Ini. Masya Allah. Nah itu penyembelihan. Penyembelihan juga sama. Hati-hati. Makanya kalau kita bicara tentang nyembelih, itu ada dua hal yang penting diperhatikan. Selain kita membaca bismillah dan doa, serta niat kalau dalam kurban. Itu harus terputus ini. Tenggorokan sama kerongkongan ada dua. Kalau tenggorokan itu yang nyambung ke pernafasan. Kalau kerongkongan itu di belakangnya itu yang nyambung ke tempat pencernaan, tempat makan. Itu harus terputus dua-duanya. Dan sunat urat kiri kanan ini yang disebut namanya wadajain juga harus putus agar maksimal dan sempurna di dalam penyembelihan. Wallahu a'lam bishawab. Di lain kesempatan kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab ini dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hidayah dan taufik dari Allah, Allah berikan anugerahkan kepada kita dan kita bisa menjalankan khususnya puasa sunnah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini sampai tanggal 9 dan bisa menjalankan zikir-zikir, doa-doa, tahlil, tahmid dan lain-lain dan bisa kita bersedekah di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini selain dilipat gandakan oleh Allah, kita pun akan menjadi orang-orang mulia di sisi Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.